Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Apakah kamu sudah baca cerita hari ini? Kalau belum, yuk kita baca cerita kali ini. Judul cerita kali ini adalah Bukan Salah Laba-Laba. Cerita ini adalah bacaan yang disarankan oleh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD, bab 4 yang judul babnya adalah Aku Bisa. Dan setelah membaca cerita, kita akan mengisi jurnal membaca. Yuk disimak videonya agar kita bisa mengisi jurnal membaca. Saat mengambil pensil yang jatuh ke kolong tempat tidur, tangan Naya tidak sengaja terkena sesuatu mirip benang. Benang itu berwarna hitam. Hi, Naya kaget dan geli karena tangannya menjadi kotor. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba ada seekor binatang mungil yang merayap di dekatnya. Naya takut, tetapi kata Bunda, binatang itu tidak berbahaya. Bunda bilang, binatang itu masuk ke kamar Naya karena kolong tempat tidurnya kotor. Wah, binatang apakah itu? Lalu, benda apa yang ditemukan Naya saat dia membersihkan kolong tempat tidurnya? Yuk kita baca saja buku ini. Sekapur sirih. Halo adik-adik, kenalkan teman baru kalian, Naya. Ia sama seperti kalian, masih sekolah di taman kanak-kanak. Oh iya, Naya sudah punya kamar sendiri loh. Kamar mungil tempat Naya bermain, belajar, dan beristirahat. Suatu hari, saat Naya mengambil pensil yang jatuh ke kolong tempat tidur, tangan Naya terkena benda yang mirip benang, warnanya hitam. Hi, Naya kaget dan merasa geli. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba ada binatang mungil muncul dari bawah tempat tidur. Kata Bunda, binatang itu bernama laba-laba. Laba-laba berada di kamar karena kolong tempat tidurnya kotor, jarang disapu. Setelah kamarnya disapu hingga bersih, selain menjadi nyaman, Naya juga menemukan buku cerita dan jepit rambut kesayangannya yang selama ini hilang. Semoga adik-adik bisa belajar dari pengalaman Naya. Adik-adik juga harus bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan lingkungan yang paling dekat, yaitu kamar tidur. Serang, Mei 2019. Oleh penulisnya Erawati Heruwardani. Bukan Salah Laba-Laba. Penulis Erawati Heruwardani, ilustrator Firdaus Husaini. Wah, pensilku mana ya? Oh, itu dia. Ih, apa ini? Tanganku jadi kotor. Wah, Bunda, ada binatang. Oh, itu namanya laba-laba. Tidak menggigit kok. Kalau ini apa, Bunda? Itu rumah laba-laba. Mengapa laba-laba masuk ke kamar Naya, Bunda? Karena laba-laba suka tempat yang kotor. Coba Naya sapu kolongnya. Baik, Bunda. Wah, ada jepit rambut Naya, Bunda. Hore, buku cerita Naya juga ketemu. Senangnya, kamar Naya jadi bersih, jepit rambut dan buku cerita Naya juga ketemu. Saatnya mengisi jurnal membaca. Di bawahnya ada nama, tulis namamu. Contoh, namamu adalah Mutiara, maka tulis Mutiara. Judul buku adalah Bukan Salah Laba-Laba. Nama penulis adalah Erawati Heruwardani. Dan nama ilustrator adalah Firdaus Husaini. Ketika Naya menyapu kolong tempat tidurnya, ia menemukan benda miliknya yang sudah lama hilang. Benda apa itu? Gambarkan di sini. Nah, benda yang ditemukan Naya adalah ikat rambutnya dan buku cerita. Maka gambarkan ikat rambut dan buku cerita pada kolom di bawah ini ya. Gambar sebagus dan serapi mungkin ya. Selamat menggambar.
Nah, adik-adik, kalau tidak ingin ada laba-laba di rumahmu, kamu harus sering membersihkan rumah ya, karena laba-laba sangat menyukai tempat yang kotor. Sekian dulu pembacaan cerita kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum.